Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahni Subakti SPD MPD, yang kami hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi kami. Oke, baik, langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai resensi buku dan artikel. Sebelum memulai presentasi dari kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada Salsa Nur Sabila Safitri, yang kedua ada Fidel, yang ketiga ada Maulana Mahmud, yang keempat ada Muhammad Irfan, yang kelima ada Rahmat Ramadhani, yaitu saya sendiri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Salsa. Kepada Saudari Salsa dipersilakan. Pengertian resensi. Menurut Haji Dalman, dalam keterampilan menulis 2016, resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. B. Tujuan resensi. Tujuan penulisan resensi antara lain yaitu A. Memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. B. Mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas. C. Memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. D. Memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses perkaryaan atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Jenis resensi. Berdasarkan isi atau sajiannya, resensi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Resensi informatif. Ulasan yang berisi informasi suatu karya, biasanya hanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai substansi suatu karya. B. Resensi evaluatif. Ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya, biasanya ringkasan atau rangkuman hanya sekilas, selebihnya penulis memaparkan penilaian mengenai kelemahan dan kelebihan karya tersebut. C. Resensi informatif evaluatif. Ulasan yang merupakan perpaduan antara ringkasan karya dan penilaian baik buruknya. Selain memberikan informasi mengenai substansi suatu karya, resensi jenis ini disertai dengan evaluasi subjektif dari penulis. Struktur resensi. Agar lebih memahami mengenai resensi, perhatikan struktur resensi buku berikut. A. Judul resensi. Judul dibuat dengan menggambarkan isi resensi secara singkat. Pastikan judul menarik dan sesuai dengan isi resensi. B. Data buku. Memberi informasi detail dari buku yang akan diulas. C. Pendahuluan. Memperkenalkan pengarang, proses perkaryaannya, tema buku. D. Tubuh dan pernyataan resensi. Berisi sinopsis disertai kutipan paling berkesan, sebutkan kelemahan dan kelebihan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa atau kesalahan cetak. E. Penutup. Berikan kesimpulan penjelasan layak atau tidak buku tersebut dibaca dengan alasan yang logis. A. Pengertian artikel. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media.
baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, menyanyikan, dan juga menjadi sasaran hiburan bagi pembaca. Selain itu, topik, tema, atau gagasan dalam sebuah artikel dapat disajikan dalam bentuk opini. Opini ini biasanya digunakan untuk menanggapi suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus memberikan solusi dan permasalahan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel yakni seluruh opini dan solusi yang disampaikan harus berangkat dari fakta dan data yang akurat, sehingga artikel dapat diuji kebenarannya. B. Tujuan artikel. Tujuan setiap tulisan pasti berbeda-beda. Misalnya saja, tujuan dari teks prosedur dan teks eksplanasi. Teks prosedur memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca. Sementara itu tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan dan mengeksplikasikan sesuatu. Untuk tujuan artikel sendiri dapat dilihat dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu tujuan dari penulis artikel dan tujuan dari pembaca. Berikut ini adalah pembahasan dua tujuan artikel, diantaranya yakni satu, tujuan atau manfaat yang didapatkan oleh penulis artikel sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Tiga, sarana untuk publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Terakhir, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Yang kedua, tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca artikel sebagai berikut. 1. Sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kedua, sarana untuk mengedukasi. 3. Sarana hiburan bagi pembaca. Berikut ciri-ciri artikel. Ciri-ciri dari artikel dapat digunakan untuk membedakan artikel yang satu dengan yang lainnya. Secara khusus, ciri-ciri artikel dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah artikel. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri artikel yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu: 1. Artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Suatu artikel harus ditulis dan disusun dengan menggunakan akan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Penulisan artikel tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari artikel. Selain itu, artikel juga sebaiknya menggunakan bahasa yang komunikatif dan bertele-tele. Hal ini yang membuat beberapa pihak sering menyebut artikel sebagai sebuah karya ilmiah populer. Kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Selanjutnya, ciri kedua dari artikel yaitu artikel yang disampaikan harus mengandung fakta dan opini berdasarkan suatu sudut pandang yang objektif, tidak menyudutkan salah satu pihak, dan dilengkapi dengan data pendukung yang teruji kebenarannya. Hal ini dikarenakan seluruh tulisan dalam sebuah artikel sebenarnya adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. 3. Artikel penggunaan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Berikutnya ciri ketiga dari artikel adalah penggunaan bahasa yang formal sekaligus kalimat yang lugas dan efektif. Hal ini dimaksud agar artikel memiliki isi yang lebih padat dan berisi. 4. Penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Kemudian ciri keempat dari artikel adalah pemulihan yang dibuat secara sistematis pada beberapa bagian tertentu. Penulisan yang sistematis pada dasarnya dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari artikel. 5. Bersifat faktual dan informatif. Terakhir, ciri artikel adalah harus memiliki sifat yang faktual dan informatif. Artikel bersifat
faktual pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang ditulis berdasarkan kenyataan dan memuat kebenaran, sementara artikel bersifat informatif mengandung maksud untuk memberikan informasi yang berangkat dari hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, yang D, struktur artikel. Bagi bagian awal dari artikel, yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel, terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari artikel yang akan dibahas. Oleh karena itu, bagian ini biasanya mengandung penjelasan aktual yang penting sehingga dapat dijadikan fondasi dalam pembahasan sebuah artikel. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Setiap teks pasti memiliki struktur, begitupun juga artikel. Struktur sendiri dapat digunakan untuk menyusun kerangka sebuah teks. Secara umum, struktur artikel memiliki 3 bagian, mulai dari bagian pertanyaan, pendapat atau tesis, bagian argumentasi, hingga bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Berikut ini adalah pembahasan tentang 3 bagian dari struktur artikel, di antara yaitu 2. Argumentasi, kemudian bagian isi dari artikel yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan inovatif. 3. Pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Di bagian E, kaidah kebahasaan artikel. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kaidah kebahasaan dari artikel seperti teks yang lain. Artikel juga memiliki kaidah kebahasaan atau bisa disebut juga dengan ciri bahasa. Nah, berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan pada saat menulis mengidentifikasi sebuah artikel. Ada 5 di antaranya. Yang pertama itu ada kata keterangan. Seringkali digunakan dalam artikel untuk mendeskripsikan ekspresi dari sikap penulis sehingga bisa lebih meyakinkan pada pembaca. 2. Kalimat aktif. Kalimat aktif ini dalam sebuah artikel bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu kalimat pada dasarnya memiliki subjek yang aktif sehingga bisa disebut dengan kalimat aktif. Contoh kalimat aktif yang sering digunakan dalam artikel misalnya yaitu kamu sedang asik bermain game. Nah, gitu ya contohnya. Jadi nomor yang keberapa lagi? Yang ketiga ada kata penghubung atau konjungsi. Dalam sebuah artikel banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, berupa kata penghubung yang bisa digunakan dalam artikel. Contohnya seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan lain sebagainya. Ada banyak lagi ya. Jadi kayak gitulah. Nomor 4 ini ada kata kerja material dan relasional. Dalam sebuah artikel banyak memakai kata kerja mental atau material dan juga relasional. Kata ini bisa digunakan untuk menjelaskan perasaan atau tindakan dari penulis. Ada contohnya seperti pengguna kata kerja mental dalam artikel seperti semangat untuk
kerja mental. Membaca untuk kata kerja material adalah untuk kata kerja rasional. Nah, yang kelima ini ada kosakata tambahan untuk membuat artikel menjadi lebih menarik dan berkualitas. Penulis artikel biasanya memakai banyak kosakata tambahan dan istilah ilmiah pada saat menulis. Dan yang F, jenis-jenis artikel apabila dibedakan berdasarkan cara menyampaikan dan singkat kesulitan. Artikel memiliki 4 jenis, yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel opini, dan artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang 4 jenis artikel tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, artikel praktis. Artikel praktis dapat didefinisikan sebagai sebuah artikel yang fokus pada keterangan daripada pengembangan. Pengetahuan artikel ini biasanya lebih cenderung bersifat naratif atau biasanya juga dikatakan sebagai pesan yang disusun berdasarkan urutan waktu peristiwa atau tahapan. Seperti contoh artikel praktis yaitu artikel yang membahas tentang petunjuk membuat sesuatu atau cara memperbaiki sesuatu hingga cara mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, artikel ringan. Jenis artikel kedua yaitu artikel ringan. Artikel ringan pada dasarnya membahas berbagai masalah ringan sehingga tidak perlu memerlukan pemahaman atau pemikiran yang mendalam. Dalam membuat dan menulis artikel ringan, penulis biasanya menyajikan artikel lelucon atau humor sehingga dapat memberikan kesan menghibur kepada para pembaca. Namun pembaca tetap mendapatkan informasi yang berguna dari artikel ringan. Berbagai contoh artikel ringan ini banyak ditemukan di berbagai platform media sosial, majalah remaja, hingga blog yang ada di internet. Yang ketiga, artikel opini. Jenis artikel yang ketiga adalah artikel opini. Artikel opini sendiri dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. Dalam membuat artikel opini, penulis biasanya menyajikan beberapa data pendukung yang kuat untuk mendukung pembaca sehingga menjadi lebih yakin dan percaya dengan opini yang disampaikan. Yang ketiga, artikel analisis ahli. Jenis artikel yang terakhir adalah artikel analisis ahli atau biasa disebut juga dengan artikel ilmiah. Artikel ini dapat dikatakan sebagai jenis artikel yang paling serius daripada artikel yang lain. Artikel analisis ahli atau artikel ilmiah ini biasanya memuat laporan yang sistematis tentang suatu hasil kajian atau penelitian. Misalnya saja seperti skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Salah satu karakteristik dari artikel ini adalah cara penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi juga tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ini sering kali dipublikasikan melalui berbagai jurnal ilmiah. Selain itu, perbedaan artikel ini dengan artikel yang lain adalah cara komunikasi yang digunakan. Artikel analisis ahli lebih mengedepankan bahasa yang baku atau ilmiah, sementara artikel biasanya menggunakan bahasa populer sehingga sering disebut artikel populer. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.